Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Aisyah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penginputan soal UKK ya. Untuk komputer akuntansi, mata pelajaran komputer akuntansi akan membahas perusahaan dagang PD Mitra. Di sini kita lihat soalnya, langsung saja ya kita kerjakan. Di sini ada informasi umumnya, nama perusahaan beserta alamat dan identitas perusahaannya kita masukkan. Kita buka mayobnya, kita buka create, langsung di next ya. Masukkan di sini company name-nya, nama perusahaannya adalah PD Mitra. Lalu di sini kita lihat lagi di soal ada alamatnya Jalan Irian Barat nomor 47 Bandung. Sini langsung ya. Jalan Irian Barat nomor 47 Bandung. Lalu phone numbernya kita lihat di sini 022 420 0117. 022 420 sini ya. 022 047 apa tadi 420 0117 420 0117. Untuk fax numbernya sama untuk fax numbernya di 022 420 0117. Emailnya kita lihat di soal mitra@centrin.net.com. mitra@centrin.net.com. Oke, kita lihat dulu di sini di soal keterangannya sudah ada. Di sini tidak ada NPWP. Maka kita lanjut ya. Kita lanjut di next saja. Lalu kita masuk ke accounting information ya, informasi perusahaannya. Untuk mengisi bagian ini kita harus melihat di soal di balance sheet atau di trial balance-nya. Di sini, nah, di sini tertera neraca saldo per 30 November 2016 ya, PD Mitra trial balance per 30 November 2016. Berarti kita masukkan sekarang untuk current financial year-nya 2016. Last month-nya kita pilih Desember. Secara umum ya, bulan tutup buku itu di Desember. Konversinya karena di soal di sini tertera per 30 November, maka konversinya itu adalah di November. Ya, di sini November. Lalu number of accounting periodenya ini kita pilih yang 13, yang 13 bulan. Karena satu bulannya kita siapkan untuk jurnal penyesuaian. Setelah selesai di bagian informasi perusahaan, lalu kita next lagi ya. Di sini sudah ada keterangan bahwa tahun finansialnya adalah 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016, lalu konversinya adalah 1 November 2016. Di sini kita harus teliti betul-betul ya.
Karena kalau ininya tidak benar, itu setelah kita lanjut ke bagian yang lain itu akan stuck ya, tidak bisa lanjut di pengisian saldonya juga ya, harus kembali lagi dari awal, kita harus mulai lagi dari awal ya. Next, kalau sudah benar, nah di sini kita akan membuat daftar COA ya, chart of account ya, atau daftar nama-nama akunnya, account listnya. Ada 3 pilihan di sini, dan saya sarankan untuk memilih yang kedua dengan cara mengimport. Tapi kita tidak akan mengimport, kita akan menulis langsung. Kenapa dipilih dengan alasan kita langkah kedua? Karena nanti pilihan akun-akunnya lebih sedikit, sehingga lebih sedikit juga yang di delete ya. Kita langsung aja next. Di sini kita akan menyimpan file kita ini di mana? Ya, kita pilih yang kita mudah ingat. Misalkan di sini saya simpannya di dokumen. Saya simpan di dokumen, lalu saya buat new folder. Sini bikin namanya misalkan PD Mitra dalam kurung ya, dalam kurung misalkan nama kita Aisyah. Oke ya, lalu di open, kita save aja ya. Di sini sudah tertera ya, harus ingat kita nyimpannya di mana, lalu kita next. Nah, di sini ada penawaran apakah kita akan membuat daftar nama-nama akun itu melalui setup assistant ataukah di comment center. Saya sarankan untuk langsung saja ke comment center ya. Begini tampilan comment center. Untuk membuat daftar nama-nama akun, yang pertama adalah yang harus kita klik adalah modul account. Lalu ke account list. Nah, di sini muncul tampilannya seperti ini. Untuk all account, untuk semua akun ada di sini, tapi kita kan bertahap ya. Kita buka dulu akun untuk golongan aset. Lihat di soal di sini untuk golongan aset itu ada akun apa saja. Oke, akun aset. Nah, di sini ya. Untuk aset ada golongan current asset dan fixed asset. Berarti kita harus buat dulu headernya, current asset dan fixed asset. Oke. Untuk membuat header, maka kita klik new, di sini ada new ya, new. Lalu kita pindahkan ke header. Di sini golongan aset, untuk yang pertama untuk current asset kita kasih nomor 1000. Lalu kita namakan di sini current asset. Lalu yang kedua kita kasih nomor 2000 untuk fixed asset. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah kita buat ya untuk current asset dan fixed asset. Coba kita buka, dibuat 2 jendela biar lebih gampang. Oke ya, di sini sudah nampak. Yang pertama harus dibuat adalah cash in bank. Cash in bank ini kita edit saja dari check account ya, karena cash in bank ini tipenya harus bank. Kita edit dari check account. Nah, tipenya sudah betul bank, tinggal nomornya kita bikin 1100, satu strip 1100. Check accountnya kita ganti dengan cash in bank. Lalu yang kedua petty cash, kita buat new saja ya untuk petty cash, nomornya 1200. Kita buat petty cash. Oh, nomornya 1200.
petty cash. Oke. Lalu yang ketiga account receivable. Nah, untuk account receivable ini kita edit dari trade debtor. Trade debtor kita ganti nomornya menjadi 1300, ganti menjadi account payable. Oke, lalu 1400 itu tipenya adalah untuk allowance itu other current asset 1400, allowance for doubtful debt. Lalu 1500 untuk tipenya sama ya, masih other current asset, merchandise inventory. Merchandise inventory. Lalu 1600 store supplies. 1700 itu untuk private insurance. 1800 prepaid rent. 1900 prepaid tax. Lalu selanjutnya kita ganti dengan fixed asset ya, nomornya 21 strip 2100 itu untuk equipment at cost. Lalu selanjutnya 2110 itu equipment account debt. Equipment account debt. Oke ya, untuk golongan aset semuanya sudah dibuat ya, tinggal kita merapihkan yang tidak kita gunakan itu dihapus. Ini bisa kita hapus ya, caranya klik tanda panah, klik kanan, lalu delete account. Untuk yang tidak ada linked accountnya ini bisa di delete ya, tapi kalau yang ada tanda linked accountnya ini tidak bisa. Oke, delete account lagi bisa. Untuk yang undeposit sama elektronik kita biarkan saja dulu. Kita masuk ke golongan liability. Untuk liability kita lihat di sini. Oke, kita lihat liability ya. Nah, ada dua juga ya untuk current liability sama long term liability. Jadi kita buat dulu headernya ya, headernya. Oke, di sini kita pindahkan ke header. Untuk liability kasih di sini 2 strip 1000 saja. Untuk current liability. Current liability. Lalu yang satunya lagi kita kasih 2 strip 2000. Namanya long term liability. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah kita buat ya headernya. Lalu kita buat detail akunnya. Di sini yang pertama akun payable. Akun payable kita edit saja dari trade creditor. Nomornya 1000, 2 strip 1100 ya. Kita ganti namanya menjadi account
payable. Lalu kita buat yang kedua, ininya ganti menjadi current other liability ya. Nomornya 2 strip 1200 itu adalah expense payable. Lalu nomor selanjutnya 2 strip 1300 income tax payable. Lalu 1400 PPN payable. 1500 itu PPN outcome. $1.600 itu PPN income. Lalu untuk long term, kita ini gantikan dulu ke long term liability. Nomornya ada 2 strip 2100. Sorry. 2100 ya. Namanya Bank BCA Loan. Oke. Untuk liability di sini sudah kita buat semua ya. Lalu kita masuk ke golongan equity. Di sini equity kita langsung saja bikin buat ininya ya, buat detailnya. Langsung di new saja. Yang pertama itu 3 strip 1100 untuk Ruhdiana Capital. Ruhdiana Capital. Lalu nomor 3 strip 1200 Ruhdiana Drawing. Lalu income summary kita edit dari historical balancing 1300, namanya income summary. Oke. Untuk golongan 3 sudah semua kita buat. Kita masuk ke golongan income. Langsung juga kita bikin kita buat ininya ya, detail akunnya aja langsung. Untuk income cuman ada 4 akun yang harus kita buat. Langsung ke nomor 1100 itu untuk sales. Lalu 1200 untuk sales retur. 1300 untuk sales diskon. 1400 itu untuk freight collected atau pendapatan angkutan penjualan. Oke, kita sudah buat 4-4-nya. Kita lanjut ke golongan cost of sales. Cost of sales itu golongan 5. Di sini ada 3 akun yang harus kita buat. Yang pertama, nomor 5 strip 1100 untuk cost of goods sold. Cost of goods sold. Lalu 1200, 5 strip 1200 itu untuk freight paid. Lalu 1300 untuk purchase discount.
Oke, diskon. Sudah beres ya, golongan 5. Masuk kita ke golongan 6 untuk expand. Di sini expand lumayan banyak ya. Ada beberapa yang harus kita buat. Kita langsung saja. Cuman di sini sudah ada wage ancillaries ya. Di sini juga ada. Kita tinggal buat edit aja dulu di sini wage ancillariesnya. Kita tinggal ganti nomornya aja, jangan dibikin baru lagi. Tidak ada double account ya. Oke, 1.700-nya sudah. Lah kita buat yang lainnya. Yang pertama 6 strip 1.000. Itu untuk advertising expense. Lalu 1.100 untuk telepon and electricity expense. Kita singkat saja, telepon and electricity expense. Lalu 1.200 untuk store supplies expense. Store supplies expense 1.300, 6 strip 1.300. Bad debt expense. Bad debt expense 1.400, 6 strip 1.400 itu untuk depreciation expense 1.500, 6 strip 1.500 itu untuk insurance ya, insurance expense. Lalu 1.600, 6 strip 1.600 itu untuk rent expense. Lalu 1.700-nya sudah tadi ya, wage ancillaries. Langsung ke 6 strip 1.800 itu other operating expense. Oke, nomor 6 sudah. Kita lanjut. Di sini nomor 7 ada kesalahan nih, seharusnya nomor 8 di sini untuk other income. Langsung saja kita buat di sini 8 strip 1.100. Ini namanya interest revenue. Interest revenue ini untuk pendapatan bunga. Oke. Nomor 8 cuma 1 ya, other income. Sekarang nomor 9 kita buat langsung 1.100 itu untuk interest expense. Lalu 1.200 bank service charge. Lalu 1.300 itu untuk income tax expense. Oke. Nah, ya sudah. Oke, kita lihat di sini semuanya. Untuk coaknya, chart of account-nya, daftar nama-nama akunnya sudah kita buat semua. Berarti tinggal kita close saja. Ini sudah beres. Masuk ke tugas selanjutnya, yaitu menginput saldo awal akun ya. Di sini kita lihat di trial balance-nya. Caranya untuk menginput saldo awal akun, kita masuk ke ke menu setup, lalu ke balances,
lalu ke account opening balances ya. Di sini kita masukkan per akun. Yang pertama cash in bank, berarti di sini ya cash in bank kita masukkan. Caranya adalah ketikkan angkanya semua tanpa tanda baca, artinya tanpa titik, tanpa RP ya, langsung 40500000 gitu ya. 40 di sini langsung Mayo memberikan rupiah titik gitu ya, langsung kita masukkan angkanya saja. Petty cash adalah 10 juta. Nah gitu. Account payable di sini 12. Sorry, maaf ya, ini ada kesalahan. Maksudnya di account listnya ini bukan account payable namanya, tapi account receivable. Kita edit aja di sini namanya, di sini ya, account receivable. Oke. Nah, kita kembali ke sini, sudah berubah account receivable-nya 85 juta. Sorry. Ya, kita masuk lagi. Ini di close dulu. Di close. Kita masuk ke setup, lalu ke balances, masuk ke account opening balances. Nah, di sini account receivable-nya kita ketikkan 85.800.000 rupiah. Oke, allowance di sini ada dia berada di akun kontrak ya. Kita tambahkan dulu tanda negatif 12.800.000 rupiah. Lalu merchandise-nya adalah 520 juta. Store supplies-nya itu 9 juta. Lalu prepaid insurance-nya 17.500.000. Prepaid rent 22.500.000 ya. Prepaid tax nggak ada, lalu langsung ke equipment at cost. Equipment-nya itu 22.800.000. Equipment akum debt-nya itu ada berada di akun kontrak, kasih dulu tanda negatif, baru 16.500.000 rupiah. Kita masuk ke akun kedua, yaitu ke akun payable. Di sini liability 69.300.000 rupiah. Di akun payable ya harus sama ini. 69.300.000 rupiah. Jangan pakai tanda negatif ya, karena dikredit, karena posisi saldo normal untuk golongan 2 emang dikredit ya, kecuali dia ada di debit. Untuk akun 2 itu maka dia akun kontraknya adalah di debit, hingga harus pakai tanda negatif. Expense payable-nya di sini 3.900.000. Oke, income tax payable nggak ada ya. PPN payable juga tidak ada. PPN outcome-nya di sini, PPN outcome ada sebesar 4.500.000. Oke, nah PPN income di sini dia posisinya akun kontrak, golongan 2 ada di debit, berarti dia akun kontrak ya, sebesar 3 juta rupiah. Oke, sorry, nggak pak, akun kontrak pakai negatif dulu, baru 3 juta. Nah, masuk ke bank BCA One itu 300 juta. Oke, kita masuk ke equity nomor 3, Ruhdiana Capital 326 juta. Sini ya. Ruhdiana Capital 326.950.000. Lalu Ruhdiana Drawing di sini dia akun kontra ya, karena berada di debit untuk golongan 3. Negatif dulu.
baru 25.400.000. Oke, untuk sales itu sebesar 503.300.000 ya. Lalu di cost of goods sold di sini sebesar 329.400.000 rupiah. Lalu Fragfite-nya 8.800.000. Lalu dilanjut dengan itu yang terakhir Fragfite advertising expense, berarti kita langsung ke golongan 6 ya, ke sini golongan 6. Ininya juga kita pindahkan dulu. Advertising expense sebesar 4.400.000 sini ya. Rp4.400.000. Lalu telepon and electricity itu 8.900.000 rupiah. Store supplies expense 4.950.000 rupiah. BD expense nggak ada, langsung depreciation expense ya, depreciation expense di sini sebesar 16.500.000 rupiah. Insurance expense 14.300.000 rupiah. Rent expense 23.300.000 rupiah. Wage and salaries 36.300.000 rupiah. Lalu other operating expense itu sebesar 9.300.000 rupiah. Oke. Masuk ke golongan 8 itu interest revenue sebesar 5.800.000 rupiah. Interest expense 8.800.000 rupiah. Bank service charge itu 6.600.000 rupiah. Dan income tax expense sebesar 15 juta rupiah. Oke, alhamdulillah ya. Amount left to be allocatednya ini sudah balance ya, sudah 0, berarti penginputan untuk saldo awal akunnya sudah benar. Oke ya, untuk video pertama ini kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita ketemu lagi di part 2 nya untuk pembuatan pajak ya, dan linked account, serta untuk membuat daftar customer dan supplier beserta saldonya, penginputan saldonya, juga untuk pembuatan atau penginputan daftar inventory beserta saldo awalnya. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.